Selamat pagi, apa kabar sahabat Siipol? Senang sekali saya Stefani Patricia kembali menemani sahabat Siipol. Tentunya masih dalam program podcast Bincang Siipol, bicara tentang sistem politik Indonesia. Bersama indopostonline.id yang didukung oleh Dirjen Polpum Kemendagri Republik Indonesia. Sahabat Siipol yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali saya mengingatkan pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak. Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini akan menjadi pemilu terbesar sepanjang sejarah kepemiluan Indonesia. Pemilu menjadi bagian dari sebuah sistem politik. Nah, pada tayangan podcast kali ini, Siipol akan mengangkat sebuah topik yang tak kalah menarik dari sebelumnya, yaitu terkait politik desentralisasi di Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang berhasil melakukan dua perubahan besar sekaligus, yakni demokratisasi dan desentralisasi. Dalam bidang desentralisasi, Indonesia merupakan satu dari 4 negara mitra Bank Dunia yang melakukan dentuman besar desentralisasi atau Big Bang Decentralization. Bahkan apabila dilihat dari urusan pemerintahan yang ditransfer maupun dana perimbangan yang diberikan kepada daerah, Indonesia sebenarnya menjalankan desentralisasi terbesar di dunia. Nah, untuk membahas mengenai politik desentralisasi di Indonesia, saat ini sudah bergabung bersama saya Ibu Profesor Siti Zuhro, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Halo Ibu Siti, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu tentunya ya Bu ya. Iya, Baik. Alhamdulillah. Langsung saja kita akan mulai nih perbincangan kita Bu. Nah saya ingin tahu dulu Bu Siti, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan politik desentralisasi dan apa tujuannya? Iya, apa politik desentralisasi. Jadi kita ini bersyukur karena dengan adanya political opening, ya keterbukaan politik sejak tahun 98 itu ketatanegaraan kita itu berubah seiring dengan adanya tentunya amandemen konstitusi ya 4 kali itu, sehingga pemerintahan yang tadinya kekuasaan sangat sentralistis menjadi desentralistis. Maka terjadilah apa yang kita sebut dengan politik desentralisasi ya. Jadi politik desentralisasi itu pada dasarnya ya kita pemerintah ya melalui keputusan pemerintah nasional diberikan satu peluang kepada daerah-daerah untuk mengelola dirinya sendiri. Jadi daerah-daerah itu mulai didorong untuk berdaya, daerah harus mampu secara mandiri gitu ya mengelola semua yang menjadi kebutuhannya gitu ya sesuai dengan DAU, DAK gitu ya, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah-daerah. Nah, melalui talenta yang ditunjukkan oleh daerah apa yang kita sebut dengan politik desentralisasi gitu ya. Jadi tidak ada ketergantungan lagi daerah kepada pusat karena urusan yang menjadi gitu ya, kewenangan daerah tadi itu sudah betul-betul diberikan dan diberikan payungnya sangat kuat melalui undang-undang pemerintahan daerah. Ya, ini yang tentunya daerah-daerah sangat happy karena memiliki satu panduan berupa legal framework yang kokoh yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014 gitu ya. Jadi memayungi itu. Dan tentu tujuan utamanya adalah tidak hanya daerahnya tapi masyarakatnya diberdayakan. Bagaimana dengan kebinekaan gitu ya, keragaman yang dimiliki daerah tadi itu, lalu daerah-daerah mampu ya mengelola, mengkapitalisasi gitu ya apa yang dimiliki tadi itu gitu untuk kepentingan rakyatnya. Nah, rakyat diberikan peluang sedemikian rupa ya, tidak hanya urusan pemerintahan, tapi bahkan urusan politik gitu ya. Rakyat didorong untuk memiliki rasa tanggung jawab sebagai citizen, sebagai warga negara. Jadi bangga menjadi warga negara, di situ masyarakat memiliki hak dan kewajibannya. Rasa ownership itu yang mengikuti gitu ya kebijakan politik desentralisasi tadi itu. Jadi masyarakat sudah bisa memilih langsung gitu ya, antara lain ya wakil-wakilnya baik yang ada di DPRD maupun juga pemimpin yaitu pasangan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, ini yang antara lain sebetulnya
sebetulnya merupakan implementasi dari civic education, ya, hak dan kewajiban dari warga masyarakat lokal itu sudah tertuang dalam apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah nasional, yaitu politik desentralisasi tadi itu sebetulnya. Baik, jadi dengan adanya politik desentralisasi, harapannya masyarakat pun bisa ikut diberdayakan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Bu Siti, seperti apa sih desain politik desentralisasi di Indonesia? Oh ya, desain. Jadi kita ini negara arsipelago, jangan lupa. Negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu unitary state, negara arsipelago. Sebagai negara arsipelago itu memang unik. Kita mengacu tentunya khususnya pada NKRI. Otonomi dan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia mengacu pada NKRI, pada unitary state. Jadi tidak federal state gitu ya. Jelas sekali unitary state. Oleh karena itu desain yang seperti itu mengacu pada NKRI tadi itu bukan berarti mengekang daerah, tapi prospek yang diberikan oleh kebijakan politik desentralisasi tadi itu adalah agar daerah-daerah ini juga berdaya. Jadi proses dari bawahnya itu sendiri, yang kekhasan daerah tadi itu juga tidak dihilangkan. Justru dengan kebijakan otonomi daerah ini luar biasa muncul gitu ya budaya-budaya lokal yang tadinya diseragamkan. Waktu era Orde Baru itu seragam, politik uniformitas gitu ya. Tapi di era desentralisasi sudah mulai dieliminasi ya uniformitas tadi itu. Jadi nilai-nilai kekhasan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Jawa dan sebagainya itu ditumbuh kembangkan. Jadi adat istiadat dan sebagainya, kita kalau ke Aceh ya, sejak tahun 2001 ketika desentralisasi otonomi daerah diberlakukan, kita melihat 5 tahun pertama luar biasa tumbuh kembangnya gitu ya, komunitas-komunitas adat yang ada di daerah-daerah ini, karena apa? Lalu bisa berekspresi kembali, karena tidak ada lagi penyeragaman. Nah ini adalah sebetulnya buah atau hasil dari satu kebijakan yang menurut saya memberikan peluang kepada daerah tidak hanya mengelola ekonominya tapi juga sosial budayanya gitu ya, sosial politiknya, sosial sosial ekonomi, sosial budaya, dan tentu ya masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah, kekhasan daerah itu juga bisa dipertahankan. Jadi tapi tentu semuanya itu mengacu pada NKRI. Jadi tidak bisa kalau kebijakan itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh keputusan dari pemerintah nasional, itu harusnya juga menginduk kepada keputusan nasional. Jadi artinya tidak boleh masing-masing berjalan masing-masing. Karena kalau berjalan masing-masing berarti kan ada resistensi dari daerah-daerah. Seringnya memang 5 tahun, 10 tahun pertama, bahkan 15 tahun pertama dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kita menyaksikan adanya quote-unquote resistensi dari daerah-daerah ini. Karena apa? Ya karena ternyata daerah merasa bahwa sudah punya urusan yang menjadi kewenangannya, seolah-olah tidak perlu lagi gitu ya mengacu pada kebijakan pemerintah nasional. Nah, itu tidak bisa juga karena semua yang dilakukan oleh daerah juga mengacu ya. Jadi apa yang menjadi urusan wajib, urusan pilihan gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah diberikan dalam undang-undang pemerintahan daerah, itu yang harus diacu. Jadi tidak boleh melakukan resistensi yang intinya adalah semacam perlawanan kepada pemerintah nasional, seperti waktu kita sama-sama menyaksikan bagaimana pusat dan daerah berbarengan gitu ya, secara simultan melakukan penanggulangan terhadap COVID, satu contoh. Ini tidak boleh silang sengkarut relasi antara pusat dan daerah. Kalau silang sengkarut ini masalahnya akan runyam gitu. Nah, sinergi, kolaborasi, komunikasi, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah nasional kepada provinsi gitu ya. Lalu provinsi seluruh Indonesia. Nah, itu melalui Kemendagri kan. Pemerintah nasional memberikan pembinaan, pengawasan gitu ya, pembimbingan gitu, bimbingan kepada provinsi seluruh Indonesia. Demikian juga provinsi melakukan BINWAS, pembinaan dan pengawasan kepada
kabupaten, kota yang ada di wilayah tentunya provinsi itu. Nah, ini terus dilakukan seperti itu. Jadi hubungan antar jenjang pemerintahan itu harus harmonis. Justru dengan otonomi daerah seperti ini, desentralisasi seperti ini, harus bisa mengekspresikan bagaimana relasi yang harmonis itu terjadi, bukan sebaliknya. Lalu kalau sebaliknya ya seolah-olah Indonesia, daerah-daerah di Indonesia mau separatisme kan seperti itu. Tidak juga seperti itu. Jadi satu kesatuan yang kontinem istilahnya. Daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Dan oleh karena itu mereka juga sama-sama membangun gitu ya Indonesia dari daerah. Nah, jadi tagline atau benchmarking dari pelaksanaan otonomi daerah adalah membangun Indonesia dari daerah. Itu sebetulnya sejak 2001 yang bergaung ya, tidak sekedar Big Bang gitu ya, sebagai satu konsep lalu hanya gelegar-gelegar yang tidak substansial. Nah, ini yang memang dalam perkembangannya kadang-kadang masih menghadapi satu tantangan-tantangan yang tidak kecil. Karena apa? Karena lalu kita menyaksikan banyaknya UTT yang berlangsung ya di sejumlah daerah, yang tentu itu membuat semacam hambatan gitu ya bagi terwujudnya satu otonomi daerah yang kita mimpikan, kita harapkan gitu ya, akan membuahkan klaster-klaster ekonomi baru di daerah-daerah yang jumlahnya 34 provinsi, 99 kota, dan selebihnya adalah kabupaten. Ratusan, 200-an kabupaten, jadi banyak sekali. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi mereka tidak boleh dalam pembangunan itu melakukan stagnasi, tapi terus move on, gitu kan? Kita harapkan karena urusan-urusannya sudah banyak diberikan, uangnya juga sudah digelontorkan, baik melalui DAU maupun DAK, gitu ya. Tinggal bagaimana mereka mengelola itu secara cermat, secara profesional, secara tentunya transparan dan akuntabel. Tapi belakangan ini kita juga sangat senang ya, karena adanya kompetisi kontestasi inovasi pelayanan publik yang intinya adalah reformasi birokrasi daerah gitu ya, itu diikuti oleh terobosan-terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh daerah-daerah, dan itu menggembirakan, yang ternyata di pusat tidak terjadi, di pemerintahan pusat tidak terjadi, di sejumlah daerah itu mampu melakukan terobosan yang sifatnya adalah mendemonstrasikan gitu ya, pelayanan publik yang prima, yang luar biasa. Nah, ini kebetulan saya juga salah satu jurinya gitu, sangat menggembirakan gitu. Jadi kontestasinya tidak hanya untuk cuman 1.000, 2.000, di atas 3.000 bahkan 5.000-an gitu ya, yang melamar untuk diuji inovasinya. Nah, ini betul-betul sangat menggembirakan yang sudah dimulai sejak tahun 2014 itu. Nah, ini sepanjang ini itu yang bisa kita sampaikan. Jadi daerah-daerah itu pada dasarnya itu bangkit gitu ya, ingin menyampaikan gitu ya kepada daerah lain, kepada nasional, bahkan ikut dalam lomba internasional untuk pelayanan publik itu, dan alhamdulillah beberapa diakui dan keluar sebagai pemenangnya di internasional. Jadi ini sungguh-sungguh sangat menyenangkan gitu ya. Itu mungkin, Mbak. Iya, seperti yang disampaikan Ibu Siti tadi, kebijakan politik desentralisasi di satu sisi memang bisa memunculkan kekhasan daerah. Tapi pada praktiknya nih Bu Siti, di sisi lain politik desentralisasi di beberapa daerah justru menumbuhkan semangat primordialisme kedaerahan yang khawatirnya bisa mengancam persatuan. Nah, mengapa sih hal ini bisa terjadi dan seperti apa solusinya? Ya, memang yang harus dicermati adalah ketika Indonesia membuat satu kebijakan yang Big Bang seperti ini, ya, di mana daerah-daerah rentang kendalinya sangat jauh, ya, antara pusat dan daerah itu, hal yang perlu dicermati bagaimana merawat, ya, merawat dan terus gitu ya, mewujudkan apa yang kita sebut dengan keindonesiaan dan kedaerahan yang balance, gitu. Jadi mereka tidak boleh terpaku hanya pada kedaerahannya saja, tapi harus mengingat ada keindonesiaan.
begitu ke daerahnya yang sangat menonjol, pasti tidak sehat kan gitu. Nah, ini tugas dari pemerintah nasional yang harus mengingatkan gitu. Jadi hal-hal apa saja yang memang kekhasan daerah itu akan menjadi kekhasan nasional kan gitu. Nah, tidak perlu dibenturkan, tapi keindonesiaan juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari tentu gitu ya, motivasi mereka, semangat mereka gitu. Jadi menjaga kedaerahan dan keindonesiaan itu dalam satu tarikan nafas yang apa ya, yang satu, yang sama gitu. Jadi tidak masing-masing jalan masing-masing gitu ya. Kapan cuman kedaerahannya saja, keindonesiaan tidak. Jadi itu harus jadi satu tarikan nafas gitu untuk diwujudkan dalam tentunya gitu ya, membangun daerah itu. Nah, ini yang memang dalam proses untuk apa ya, proses of becoming. Jadi proses untuk mewujudkan itu. Ini masih di tengah proses yang memang belum sempurna, incomplete gitu ya istilahnya, belum final gitu. Oleh karena itu ya ini yang harus terus dijaga gitu ritmenya agar desentralisasi dan otonomi daerah tidak dimaknai sepihak gitu ya oleh daerah dengan memunculkan quote-unquote raja-raja kecil gitu ya, lalu munculnya bahkan tumbuh kembangnya yang namanya dinasti politik. Lah ini yang jangan sampai muncul kan gitu. Jadi ini yang harus terus dirawat untuk supaya gitu ya nantinya tidak justru gitu ya blunder bagi Indonesia karena pemaknaan yang sepihak tadi itu. Nah, oleh karena itu tetap bagaimana menghadirkan NKRI tadi itu, unitary state tadi itu. Jadi pengawalan bukan berarti represif dari pusat, tapi adalah repressiveness juga tidak bagus, resistensi dari bawah juga buruk, gitu ya. Jadi bagaimana bisa ketemu antara keharapan dari peraturan pusat, lalu respon dari daerah, gitu ya, ketemu di equilibrium itu. Ini yang memang butuh waktu ya menurut saya. 2001 sampai 2021 berarti 20 tahun. Menurut saya cukup panjang perjalanan untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah gitu ya. Yang ini memang harus dievaluasi untuk gitu ya memberikan satu perbaikan-perbaikan terhadap mungkin terjadinya distorsi atau penyimpangan-penyimpangan itu. Ini yang kita harapkan ke depan. Jadi distorsi itu bisa diminimalisasi sedemikian rupa karena sudah ada satu evaluasi, ada evaluasi kritis terhadap pelaksanaan dari otonomi daerah itu. Itu yang kita harapkan sebetulnya dan berkali-kali kita sudah melakukan itu sebetulnya. Ya, jadi harus ada keseimbangan antara keindonesiaan dan kedaerahan. Selain memunculkan primordialisme kedaerahan, Bu Siti tadi sempat menyebut juga nih sedikit bahwa politik desentralisasi juga bisa memunculkan raja-raja kecil di daerah, elit lokal yang sangat berkuasa. Nah, mengapa Bu hal ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Ya, betul. Jadi memang sebetulnya Kemendagri waktu itu ya beberapa tahun itu melakukan satu bukan training, jadi kayak apa ya istilahnya itu kepemimpinan gitu ya. Jadi semacam bukan training apa ya, semacam sekolah kepemimpinan pasca pilkada yang sudah dilalui oleh kepala-kepala daerah. Jadi ada klasifikasi kepala daerah, wakil kepala daerah, juga ketua DPRD. Itu masuk dalam satu kursus kepemimpinan gitu ya. Nah, itu diberikan materi-materi yang antara lain materi yang saya pernah memberikan itu ya tentang pelaksanaan otonomi daerah kan gitu. Itu kita ketika tandem gitu ya dengan Sekjen Kemendagri dengan Dirjen Oda Kemendagri, kami bertiga tandem itu juga menyampaikan bahwa seidealnya gitu ya, idealnya memang perspektif yang dimiliki oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah itu nyambung, satu perspektif dalam melihat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi perspektif itu tidak boleh masing-masing. Ya, kalau masing-masing memang akan ada semacam friksi di situ, ada konflik, ada sengketa akhirnya kan gitu. Karena mungkin daerah menerjemahkan secara melampaui batas kan gitu, sehingga seolah-olah dengan kewenangan urusan yang menjadi kewenangannya. Dulu kala masih kewenangan,
authority artinya. Begitu Undang-Undang 22 tahun 99 direvisi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004 gitu ya, mulai bunyinya adalah urusan yang menjadi kewenangan. Jadi tidak ansih desentralisasi dalam perspektif politik. Kalau politik itu authority kan gitu ya. Kalau authority itu biasanya very powerful. Jadi kepala daerah itu merasa dirinya sangat powerful kan ya, seperti itu. Sehingga diubahlah, direvisilah undang-undang tadi, termasuk pertanggungjawaban kepala daerah itu tidak perlu lagi kepada DPRD waktu itu. Jadi cukup keterangan pertanggungjawaban. Nah, itu antara lain ditarik seperti itu. Dan dibenahi agar lebih banyak nuansa kerjasamanya antar daerah, kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan daerah, kerjasama daerah dengan pemerintah di atasnya dan sebagainya, gitu ya. Jadi tidak konflik, tidak create konflik, tapi kerjasama, sinergi, gitu ya, kolaborasi itu yang diperbanyak karena justru dengan pola seperti itu pembangunan di daerah itu akan lebih maksimal kan gitu. Nah, raja-raja daerah menjadi muncul, gitu ya, ketika memang ada salah persepsi tadi itu. Dan salah persepsi tadi itu tidak segera diberikan solusinya, tanggapannya. Nah, akhirnya ada seolah-olah ada pembenaran gitu ya. Jadi daerah-daerah terus-menerus merasakan gitu ya, dia sebagai penguasa tunggal gitu ya di daerah, dan ternyata juga endingnya buruk, apalagi dengan pilkada langsung ya, ketika uang banyak berbicara dalam pilkada langsung, yang kita saksikan adalah banyaknya kepala-kepala daerah yang OTT gitu. Nah, ini termasuk juga distorsi ya. Jadi pelaksanaan otonomi daerah yang distortif, yang ditopang juga oleh adanya pilkada langsung yang ternyata korelasinya tidak positif terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Yang terjadi bad governance gitu ya. Bad government atau pemerintahan yang buruk, bahkan pemerintahan yang terbelah, divided government kan gitu. Nah, ini juga antara lain ekses-ekses yang kita saksikan, dan itu yang memang harusnya setelah 20 tahun ini ada evaluasi secara kritis untuk adanya pembenahan-pembenahan supaya kita mampu memutus mata rantai kecenderungan bertambahnya asumsi-asumsi bahwa kepala daerah itu adalah raja-raja kecil. Itu salah. Dulu kala memang dominan sekali. Jadi alhamdulillah belakangan ini sudah mulai paham bahwa diberikannya desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana membuat pemerintahan daerah itu agar jauh lebih demokratis, agar jauh lebih memberikan satu porsi ya yang tinggi kepada pembangunan yang berpihak pada rakyat. Kan itu seharusnya yang dipahami. Jadi bukan satu pembangunan yang justru melupakan rakyat. Karena apa? Karena pilkadanya vote buying kan gitu. Ketika vote buying dianggap transaksional dan sebagainya, ya selesai di pilkada itu. Setelah itu ya pelantikan bukan urusan dengan rakyat lagi. Lah itu yang menurut saya pilkada langsung yang mestinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat meleset gitu kan. Ya ini yang termasuk ada evaluasi yang harus dievaluasi agar ke depan itu pilkada kalaupun langsung itu langsung yang bermanfaat untuk daerah dan rakyat ya, untuk pembangunan secara makro adalah Indonesia. Dan kalaupun ternyata pilkada langsung untuk beberapa daerah kurang tepat, itu juga harus direvisi. Tidak harus dibiarkan kan gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi gitu ya. Habis pilkada kepala daerahnya dicokok oleh OTT, habis itu terjadi kehakiman pemerintahan, digantikan begitu saja, belum tentu happy kan gitu dan sebagainya. Nah, ini yang sudah terjadi 430-an ya kepala daerah yang mengalami OTT atau yang melanggar hukum seperti itu. Baik, nah tadi sudah sempat disebutkan juga mengenai pilkada langsung. Apakah politik desentralisasi ini sendiri sebangun dengan pilkada langsung, Bu Siti? Iya, ini menarik ya, bahwa sebetulnya tidak akan ada pilkada kalau tidak ada kebijakan otonomi daerah. Jadi desentralisasi dan otonomi daerah yang dijalankan sejak 2001 itu mendorong gitu secara tidak langsung
keinginan untuk melaksanakan pilkada langsung. Dan puncaknya ketika ada pemilu atau pilpres, ya, pemilu presiden langsung tahun 2004. Maka gitu ya, kehendak atau aspirasi untuk mewujudkan pilkada langsung itu tak terbendung dan mulai diimplementasikan sejak Juni 2005 waktu itu. Juni 2005 diimplementasikan pilkada langsung. Yang pertama kali kalau tidak salah adalah daerah Kutai Kertanegara. Itu. Lalu daerah di Jawa Timur, kebetulan saya langsung meneliti gitu ya, beberapa daerah sejak tahun 2005 itu seperti apa ketika mereka melaksanakan pilkada langsung. Gitu. Ya. Baik. Nah, Bu Siti, praktik di Indonesia juga mengenal adanya desentralisasi asimetris. Apa sih maksud dan tujuan desentralisasi asimetris ini? Ya, desentralisasi asimetri ya, itu diterapkan ya ketika kita mulai mempertimbangkan, pemerintah nasional mempertimbangkan bahwa dua daerah khususnya waktu itu adalah Papua dan Aceh gitu ya. Ini daerah yang memang daerah dulu kala itu sangat kental dengan kerusuhan gitu ya, dulu kala gitu, sejarahnya seperti itu, sehingga dengan sejarah yang khusus yang dimiliki oleh Papua dan Aceh seperti itu, maka diberikanlah satu undang-undang yang disebut dengan otonomi khusus untuk Aceh tahun 2020 dan otonomi khusus untuk Papua tahun 2021. Bahkan Papua itu ada setelah pemekaran menjadi Papua Barat, diberikan juga otonomi khusus untuk Papua Barat gitu. Nah, otonomi khusus tadi itu tidak sekedar urusan saja yang diberikan gitu ya, untuk menjadi kewenangan dari masing-masing daerah khusus, tapi juga dananya. Dananya ini bukan khusus lagi, super khusus, saking banyaknya gitu ya. Banyak sekali. Jadi itu diberikan kepada provinsi, gitu kan? Nanti provinsi berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk mengimplementasikan itu. Jadi bayangkan sejak tahun 2020 sampai 2021, gitu ya. Mereka sudah melakukan itu. Berarti kan lama sekali, 20-an tahun, ya. Apa target-targetnya? Mengapa khusus menjadi otsus asimetri tadi untuk Aceh dan Papua tadi itu relevan signifikan gitu ya untuk dilakukan? Ya karena memang ada aspirasi yang bottom up bahwa daerah-daerah tadi itu ingin mengelola karena kekhususan tadi itu. Mereka ini harus melakukan satu pembangunan yang sifatnya akseleratif. Jadi tidak cukup double gitu ya, mungkin triple dan sebagainya. Karena apa? Mengejar ketertinggalan gitu. Jadi Aceh setelah kerusuhan panjang seperti itu, yang terjadi adalah kemunduran. Banyak penduduk yang tingkat kemiskinannya itu masih tinggi kan gitu, pengangguran. Demikian juga di Papua, tingkat literasinya, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah nasional akhirnya tidak sekedar menetapkan undang-undang otsus, tapi juga dana-dana yang harus diberikan yang jumlahnya juga triliunan kan gitu. Nah ini konsekuensi logis dari khusus tadi itu, dengan satu tujuan utama adalah bagaimana agar masyarakat di dua daerah ini jauh lebih sejahtera dengan uang-uang yang digelontorkan tadi itu. Jadi bagaimana mereka mampu membangun, melibatkan masyarakat, diberdayakan masyarakatnya kan gitu dengan uang yang notabene berlebih tadi, tidak seperti DAU, DAK yang diterima oleh daerah-daerah lain yang tidak khusus kan gitu. Nah, sama meskipun targetnya sama. Untuk daerah-daerah non-otsus juga diharapkan gitu ya, mereka menjadi betul-betul sejahtera. Yang saya sebutkan tadi itu, klaster memunculkan klaster-klaster ekonomi baru. Nah, Aceh dan Papua ini memang dalam menjalankan otsus gitu ya, setelah 20 tahun kalau dievaluasi gitu ya. Kebetulan kami melakukan penelitian ya, 3 tahun berturut-turut lebih bahkan gitu, untuk pengelolaan dana otsus gitu, ternyata tidak menggembirakan, itu masalahnya.
Tidak mengembirakan. Mengapa tidak mengembirakan? Karena pengelolaan dana otsus ternyata gitu ya sangat melibatkan peran penting, baik secara institusional maupun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, baik pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota. Ini, di mana kendalanya sebetulnya? Dana otsus ini harus mendapatkan pengawasan yang ketat seharusnya. Harus diaudit secara betul-betul gitu ya, profesional. Harus ada transparansi dan akuntabilitas. Hal itu yang belum mencapai hal yang maksimal dilakukan. Sehingga lalu uang-uang yang digelontorkan tadi itu belum belum sepadan gitu ya hasilnya, antara yang digelontorkan dengan hasilnya belum sepadan. Karena tadi itu pengawasan yang belum maksimal, belum substansial. Kalau dalam satu pembukuan itu kan ini harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang keluar itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang mungkin belum sampai ke sana. Nah, ini sayang sekali. Kita harapkan ke depan memang harus ada evaluasi, pengawasan yang betul-betul serius gitu. Supaya apa? Supaya uang-uang tadi itu betul-betul sampai ke masyarakat di akar rumput. Mereka ikut menikmati, mereka ikut merasakan gitu ya, bahwa uang negara yang digelontorkan kepada otsus ini juga ternyata memberdayakan masyarakat lokal kan gitu. Nah ini yang mungkin masih perlu gitu ya, didorong lagi, diseriusi lagi. Jadi tidak boleh ada kompromi untuk satu pembangunan yang memang ditargetkan untuk mensejahterakan masyarakat tadi itu. Karena apa? Ketika kita pandemi COVID seperti ini, gitu ya, dalam keadaan kita yang belum bisa mengentaskan jumlah kemiskinan dan pengangguran, begitu ada COVID bukan berkurang, bertambah signifikan. Saat ini bertambahnya signifikan sekali. Dan negara manapun yang memiliki jumlah pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, itu pastinya riskan, gitu ya. Pastinya ini ancaman bagi instabilitas kita, ancaman terhadap stabilitas politik nasional kita, keamanan kita, gitu. Jadi ini yang harus memang terpenuhi. Oleh karena itu kebijakan desentralisasi dan otonomi itu tadinya kita bayangkan bagus sekali, karena dengan demikian akan memberikan relief kepada daerah-daerah. Jadi semacam pain relief gitu ya, rasa untuk mengurangi gitu beban yang selama ini mungkin diterima oleh daerah-daerah dengan dana-dana suntikan dana yang besar, baik melalui DAU, DAK, apalagi melalui otsus tadi itu yang tambahannya luar biasa, dan mereka juga punya tambahan untuk mengelola sumber-sumber yang mereka miliki itu persentase yang cukup oke kalau menurut saya gitu ya. Nah itu bagaimana mengelolanya. Jadi di pengelolaan ini yang menurut saya kita lemahnya masih ada di situ. Dan sinergi antar kementerian, lembaga, dengan Pemda dan sebagainya itu yang belum muncul gitu ya, belum bisa diimplementasikan, sehingga ini menjadi tantangan yang sungguh sangat serius untuk kita membangun otsus ke depan dengan aplikasi sistem desentralisasi asimetri ini. Gitu. Nah, masih berkenaan dengan desentralisasi asimetri, Bu Siti. Desentralisasi asimetri ini terkadang juga dibarengi dengan kebijakan afirmasi politik yang terkadang justru menguatkan primordialisme daerah. Nah, bagaimana solusinya agar kebijakan afirmasi politik ini tidak justru menjurus ke primordialisme daerah? Iya, ini bagus sekali. Poin ini bagus menurut saya. Jadi, karena semua pelaksanaan desentralisasi dan otonomi itu mengacu pada NKRI, unitary state kita, mau tidak mau peran penting dari pemerintah nasional itu harus hadir. Harus hadir. Dan itu dipayungi secara kuat dalam Undang-Undang Pemda, yaitu penguatan peran Binwas. Makanya kenapa saya harus ulang lagi, bahwa pemerintah nasional melalui Kemendagri melakukan Binwas, pembinaan dan pengawasan gitu ya, bimbingan lalu pengawalan gitu ya, kepada provinsi seluruh Indonesia harus hadir.
Sehingga ketika ada menceng sedikit gitu ya, ada belok sedikit, itu langsung bisa dikoordinasikan, disampaikan dengan komunikasi gitu ya, relasi dan tentunya koordinasi yang bagus kan gitu. Jangan ada pembiaran. Karena memang sudah dikuatkan dalam undang-undang itu, pemerintah nasional melalui Kemendagri melakukan binwas kepada provinsi seluruh Indonesia. Provinsi juga melakukan hal yang sama, wajib kepada kabupaten dan kota yang ada di wilayahnya. Jadi ibaratnya ada kota atau kabupaten yang melenceng, itu provinsi sudah hadir kan gitu. Penguatan peran provinsi, penguatan peran gubernur dalam revisi undang-undang yang terakhir ya, 23 tahun 2014, itu harus dilaksanakan oleh provinsi. Harus dilaksanakan. Dia sebagai wakil dari pemerintah nasional. Provinsi itu, Pemprov itu mewakili pemerintah nasional, pemerintah pusat. Gitu. Jadi dia harus melakukan binwas itu. Nah, kalau itu dilakukan secara efektif, tidak ada istilah itu, lalu tadi itu aspirasi politik yang mengedepan tadi itu, primordialismenya itu, apalagi lalu dikapitalisasi atau bahkan dipolitisasi gitu ya, dalam pilkada yang dibalut dengan politisasi sara, politisasi identitas. Itu kan sangat jadi kacau nanti gitu. Nah, ini harus hadir, cepat hadir gitu ya. Hadir itu bukan represif, tidak. Mulai dibenahi gitu ya, diluruskan kembali. Karena memang itu tupoksinya, tugas pokok fungsinya pemerintah nasional kepada provinsi, provinsi kepada kabupaten kota, kan seperti itu. Jadi kait hubungan antar jenjang atau antar tingkatan pemerintahan itu harus efektif. Dan itulah kelebihan dari pengelolaan pemerintahan di negara arsipelago seperti Indonesia ini, yang memang tidak gampang, beda dengan Singapura, beda dengan Malaysia, dengan Filipina, Brunei, apalagi kan negara ini besar sekali gitu ya. Dan tentu pemerintah pusat itu punya kendala yang namanya span of control gitu ya, rentang kendali yang jauh antara pemerintah nasional dengan kabupaten gitu ya, yang ada di pelosok sana kan gitu. Oleh karena itu provinsi yang harus hadir. Mungkin itu ya. Ya, pemerintah pusat melalui Kemendagri harus melakukan binwas dan pengawalan kepada seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian provinsi pun juga sebagai perwakilan pemerintah pusat harus mendampingi dan mengawasi seluruh kabupaten kota. Nah, terakhir Bu Siti, apa langkah yang harus dilakukan agar politik desentralisasi dapat mencapai tujuan kesejahteraan dan percepatan pelayanan publik? Apa yang harus dilakukan ke depan kalau menurut saya, satu ya, harus menyamakan satu perspektif ya. Jadi menyamakan perspektif antara pemerintah nasional, provinsi, kabupaten dan kota gitu. Bahwa tujuan esensial dari desentralisasi dan otonomi daerah tidak lain tidak bukan adalah untuk membangun daerah, untuk memberdayakan masyarakat, dan endingnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu yang menjadi tujuan nasional kita, dan itu pula yang ada dalam preambul ya, paragraf keempat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu endingnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau itu tidak dipahami secara seksama, itu harus disampaikan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya, sudah saatnya pemerintah nasional mengevaluasi secara kritis pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, demikian juga pilkada, gitu ya, untuk betul-betul pembangunan dan kemajuan daerah. Kalau korelasinya atau dampak-dampaknya lebih banyak negatifnya, tidak positifnya, pastinya harus diberikan, gitu ya, berbagai opsi solusi kebijakan yang bisa aplikatif dan prospektif untuk daerah gitu. Jadi ini yang perlu dilakukan. Tidak bisa dinafikan atau dibiarkan begitu saja, karena nanti akan ada stagnasi pembangunan di daerah, dan ini merugikan tentunya tidak hanya daerah tapi merugikan Indonesia dalam tataran nasional kan gitu. Yang ketiga menurut saya, demokrasi di daerah gitu ya. Ini melibatkan rakyat langsung. Pelibatan rakyat langsung ini harus dipikirkan secara seksama, secara cermat,
secara akurat. Karena kita harus mengacu pada laporan BPS yang menunjukkan bahwa pendidikan orang Indonesia sebagian besar masih ada di 7,5 sampai 8 tahun. Berarti apa? Berarti SMP, gitu ya. Dengan pendidikan sebagian besar dari kita SMP, apa yang harus kita lakukan? Adalah nuansa pembelajaran yang bobotnya itu tinggi. Jadi kalau berdemokrasi, kita harus menjalankan demokrasi ala Indonesia yang syarat dengan nuansa pembelajaran. Bukan syarat dengan eksploitasi rakyat. Tidak boleh. Karena pendidikan nomor 1. Oleh karena itu konsentrasi dari demokrasi ini adalah pada pendidikan. Baik formal, informal, maupun non-formal kepada masyarakat. Partai politik harus memahami bahwa masyarakat Indonesia, bahwa pendidikan masyarakat Indonesia sebagian besar masih di tataran 8 tahun tadi itu. Berarti masih SMP. Dan mereka harus punya tanggung jawab moral yang tinggi, partai politik tadi itu, untuk ikut mengedukasi, gitu ya. Bukan mengeksploitasi rakyat melalui vote buying, bukan. Tapi mengedukasi. Karena demokrasi kita hanya tentunya diarahkan untuk membangun peradaban, dignity, ya. Jadi harga diri bangsa, gitu ya. Bagaimana membangun SDM-nya agar menjadi SDM yang sehat, berkeadaban sesuai dengan sila kedua kita, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, keadaban tadi itu yang harus kita wujudkan. Karena ini desentralisasi dan otonomi ini langsung menukik sampai ke akar rumput, ke daerah, bahkan desa, kan gitu ya. Nah, ini yang harusnya mulai difikirkan secara serius. Karena kita sudah memasuki era new normal, memasuki era digital, gitu ya. Era juga disrupsi. Yang menurut saya pilihannya mau tidak mau, suka tidak suka, kita menjalani era digital saat ini. Yang profesional, rasional gitu ya, mindset kita, cultural set kita harus berubah. Dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab negara, menjadi tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan pemerintahan tadi itu untuk memberdayakan masyarakat tadi itu. Jadi SDM yang unggul sesuai dengan visi besar dari Presiden Jokowi gitu ya, adalah betul-betul bagaimana mewujudkan SDM unggul sampai ke akar rumput tadi itu. Nah, ini yang kita harapkan. Termasuk tidak hanya melalui desentralisasi, melalui Kemendes gitu ya. Jadi desa ini diberikan gelontoran dana yang luar biasa untuk membangun masyarakat di desa kan gitu. Nah, ini hand in hand ke sana. Jadi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan tentang undang-undang desa yang juga diikuti oleh, gitu kan, dana-dana yang sangat cukup ya, memadai itu. Demikian juga melalui Otsus gitu ya di Papua dan Aceh. Itu kan kalau semuanya itu menjadi satu kesatuan yang kontinen, yang utuh gitu ya, digerakkan lalu membangun daerah sampai bahkan desa. Itu luar biasa kemampuan kita kan gitu. Jadi era COVID saat ini adalah era bukan top down saja, tapi era bottom up. Kebangkitan dari masyarakat lokal gitu ya, untuk ikut membangun tadi itu. Karena uangnya sudah diberikan, undang-undangnya untuk memayungi sebagai hak konstitusional mereka diberikan kan gitu. Jadi kalau ada penyelewengan, penyimpangan, ya itu yang harus dihukum yang seberat-beratnya gitu ya. Oknum-oknum yang melakukan itu, uang yang sudah digelontorkan itu tidak boleh dikorupsi gitu ya, oleh siapapun itu yang sedang memegang kekuasaan. Gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan supaya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini real, konkret ya ke depan itu betul-betul bisa kita saksikan melalui demonstrasi yang paling bawah masyarakat desa, gitu ya, masyarakat daerah, gitu. Jadi membangun Indonesia dari desa, bukan daerah lagi, dari desa itu terjadi, dari kelurahan kan gitu, itu terjadi. Dan ini yang harus terus digerakkan. Kita bersyukur ya, pengurus baru dari masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia ini sangat concern dengan membumikan semua kebijakan-kebijakan pemerintah itu dalam satu narasi diksi yang mudah diterima oleh masyarakat gitu, sehingga ada semacam kesadaran
dan lalu ada partisipasi dari semua komponen yang ada yang bisa menyaksikan ini nanti gitu ya, lalu tergerak hatinya, bangkit gitu, lalu mewujudkan itu semua. Nah ini kita harapkan akan ada kebersamaan kita untuk menanggulangi COVID bersama-sama gitu ya. Jadi krisis kesehatan ini bisa cepat usai gitu ya, lalu kita masuk periode pembangunan yang kita genjot lagi gitu. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Siti. Saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir nih. Saya ingin minta dari Bu Siti 3 kata untuk sistem politik Indonesia. 3 kata untuk sistem politik Indonesia. Demokrasi yang berkualitas. Demokrasi berkualitas, berkeadaban. Demokrasi, berkualitas, dan berkeadaban. Itu dia ya 3 kata terkait sistem pemilu di Indonesia. Baiklah sahabat Bincang Si Ipol, demikian tadi bincang santai kita yang menarik seputar politik desentralisasi di Indonesia bersama Ibu Profesor Siti Zuhro, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terima kasih Ibu Siti sudah berbincang bersama sahabat Si Ipol. Masih banyak sekali yang ingin kita diskusikan, tapi waktu membatasi kita. Meskipun demikian, kita masih akan bertemu dengan Bincang Si Ipol lainnya dengan narasumber dan topik berbeda yang tentunya tidak kalah menarik. Masih dengan support kerjasama Kemendagri dan indopostonline.id. Terima kasih sahabat Ipol yang masih setia menemani kita dalam podcast Bincang Si Ipol. Di mana lagi kalau bukan channel YouTube Si Ipol. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami Si Ipol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.